Beberapa nama pejabat bupati adalah sebagai berikut. Mas Ngabehi Atmodipuro tahun 1878 sampai 1896. Raden Mas Jayami Sena 1896 sampai 1927. Raden Sumitro Kolopaking Purwonegoro tahun 1927 sampai 1949. Raden Sumitro tahun 1949 sampai 1959. Raden Mas Sujimo tahun 1960 sampai 1967. Raden Sudibyo tahun 1967 sampai 1973. Dr. Andes Suwaji tahun 1973 sampai 1980. Dr. Andes Haji Winarno Surya Adi Subrata tahun 1980 sampai 1986. Haji Endro Suwarjo tahun 1986 sampai 1991. Dr. Andes Haji Nur Ahmad tahun 1991 sampai 1996. Dr. Andes Haji Nur Ahmad tahun 1996 sampai 2001. Dr. Andes Insinyur Jasri MMMT dan Wakil Bupati Dr. Andes Hadi Suparno MSI tahun 2001 sampai 2006. Dr. Andes Insinyur Jasri MEMT dan Wakil Bupati Dr. Andes Suharjo MM tahun 2006 sampai 2011. Sutejo dan Wakil Bupati Hadi Supeno tahun 2011 sampai 2016. Budi Sarwono atau Wing Chin dan Wakil Bupati Haji Samsudin SP MPD tahun 2016 sampai 2022. Sejarah mula-mula. Seiring perkembangan literasi dan pemerhati sejarah Banjarnegara menarik sejarahnya kepada masa yang lebih awal di era Kerajaan Pajang dan ditetapkan hari jadinya menjadi 26 Februari 1571, di mana era itu adalah ditetapkannya pembagian wilayah Kadipaten Wira Sabah, salah satunya Kadipaten Banjar Petambakan terletak di Desa Petambakan, Kecamatan Madukara sekarang, dan kemudian berganti nama menjadi Banjar Watu Lembu, letak di sebelah barat Desa Petambakan, di seberang Kali Merawu. Kiai Ageng Maliu pendiri Desa Banjar. Disebutkan Kiai Maliu sangat tertarik akan keindahan alam di sekitar Kali Merawu, Desa Petambakan, sebelah barat atau sebelah selatan Jembatan Selangap atau sekarang. Keindahan tersebut antara lain karena tanahnya berlundak, berbanjar sepanjang kali. Kiai Maliu mendirikan pondok atau rumah sebagai tempat tinggalnya baru. Setelah Kiai Maliu tinggal di tempat barunya tersebut, dalam waktu singkat disusul pula dengan berdirinya rumah-rumah penduduk yang lain di sekitar pondok Kiai Maliu, sehingga kemudian membentuk suatu perkampungan. Perkampungan tersebut terus berkembang waktu demi waktu yang akhirnya menjadi sebuah desa. Desa baru tersebut kemudian dinamakan Banjar sesuai dengan daerahnya yang berupa sawah yang berpetak-petak. Atas dasar musyawarah penduduk desa waktu tersebut, desa baru tersebut, Kiai Maliu diangkat menjadi petinggi atau kepala desa, sehingga kemudian dikenal dengan nama Kiai Ageng Maliu atau petinggi Banjar. Keramaian dan kemajuan desa Banjar di bawah kepemimpinan Kiai Ageng Maliu semakin pesat dengan kedatangan Kanjeng Pangeran Giri Wasiat, Panembahan Giri PIT dan Nyai Sekati yang sedang berdakwah menyiarkan Islam. Ketiganya merupakan putra Sunan Giri, Raja Digiri, Gajah Gresik yang bergelar Prabu Satmoko. Sejak kedatangan Pangeran Giri, desa Banjar menjadi pusat perkembangan agama Islam. Kiai Ageng Maliu semakin bertambah kemampuannya dalam hal agama Islam dan dalam hal memimpin desa Banjar. Karena kepemimpinannya itulah desa Banjar semakin berkembang dan semakin ramai. Desa Banjar yang dikenal oleh Kiai Ageng Maliu inilah pada akhirnya menjadi cikal bakal Kabupaten Banjarnegara. Awal pemerintahan. Setelah wafatnya Adipati Wargo Utomo I atau Adipati Wira Sabah dalam perjalanannya pulang setelah menghadap Sultan Hadiwijaya, Sultan Pajang, akibat adanya kesalahpahaman putusan atau gande dan Kejat Pajang dalam mengartikan perintah Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang yang diperkuat dengan fitnah Demang Toyareka atau adik Adipati Wargo Utomo, wujud pimpinan Kadipaten Wira Sabah mengalami kekosongan. Untuk selanjutnya, Wira Sabah dipimpin oleh Pati yang telah mewakili Adipati sejak menghadap Sultan. Para
putra Adipati tidak ada yang berani menggantikan kedudukan ayahnya sebelum mendapat izin dari Kanjeng Sultan di Pajang. Jadi kesalahannya yang menyebabkan wafatnya Adipati Warga-Utomo I, Sultan Hadiwijaya mengutus Tumenggung Tambakbaya mengirimkan surat kepada keluarga Adipati Warga-Utomo I di Wirasaba yang isinya mengharapkan kehadiran salah satu putra Adipati Warga-Utomo I menghadap Sultan. Namun demikian, tak satu pun putra Adipati Warga-Utomo I yang bersedia menghadap. Hal ini karena di samping duka yang belum hilang, ada kekhawatiran akan mendapat perlakuan yang sama. Akhirnya Tumenggung Tambakbaya meminta Joko Kaiman, menantu Adipati, untuk memenuhi panggilan Sultan menghadap ke Pajang. Atas persetujuan saudara-saudara iparnya, berangkatlah Joko Kaiman menghadap. Di Pajang, Sultan menjelaskan duduk permasalahan sehingga Adipati Hargo-Utomo terbunuh dan menyampaikan permohonan maaf kepada semua putra Adipati dan warga dan masyarakat Wirasaba. Dalam kesempatan itu pula, Sultan mengangkat Joko Kaiman menjadi Adipati Wirasaba, menggantikan Adipati Warga-Utomo I bergelar Adipati Warga-Utomo II. Menyadari statusnya sebagai putra menantu, maka demi menjaga keutuhan keluarga, setelah diangkat menjadi Adipati, Joko Kaiman atau Warga-Utomo II mengeluarkan kebijakan, yaitu membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4 kadipaten kecil untuk saudara-saudara iparnya, yaitu 1. Kadipaten Wirasaba diserahkan kepada Kyai Ngabe Wargowijoyo. Kadipaten Merden diserahkan kepada Kyai Ngabe Wirokusumo. Kadipaten Banjar Petambakan diserahkan kepada Kyai Ngabe Wiroyudo. Dan 4. Kadipaten Banyumas di daerah Kejawar dipimpin sendiri oleh Warga-Utomo II. Kebijakan ini disetujui semua saudara iparnya dan mendapat izin dari Sultan Pajang. Karena kebijakannya membagi daerah Wirasaba menjadi 4 kadipaten ini, Kyai Adipati Warga-Utomo II mendapat julukan Adipati Merapat. Peristiwa tersebut merupakan awal adanya pemerintahan Kadipaten Banjar Petambakan, cikal bakal Kabupaten Banjarnegara. Sehingga kini peringatan HUT Kabupaten Banjarnegara diubah menjadi tanggal 28 Februari yang dihitung semenjak menghadap Joko Kaiman kepada Sultan Pajang yang diperkirakan terjadi pada tanggal 1 Syawal atau 26 Februari 1571. Perubahan efektif mulai berlaku sejak ditandatanganinya peraturan daerah pada sidang paripurna DPRD bulan Maret 2019.